kita. Ya Allah sayangi Ayo, Ibu. dia. Ayo. Ya Allah lindungi dia. Ya Allah sehatkan dia. Kembali lagi. Ya Allah sayangi dia. Tepuk pramuka. Kenapa jadi tepuk Dulu pramuka? begitu, Kak. Oh Masya Allah. Kalau kita Ustadz, begitu-begitu, ini kita ada tepuk tayangan nih pramuka. Ustadz nih. Tentang apa ya? Tentang anak gak mau sekolah, orang tua harus ngapain ya? Ini dia tayangannya. Masya Allah, lucu ya. Makanya nih buat semua orang tua dimanapun berada. Jangan pernah bohong di hadapan anak-anak. Oh. Alasan kebohongan kita itu akan ditiru sama anak-anak. Aduh, aku ada masalah. Oh. Nanti anak, aku ada masalah. Oh, Kan gitu cara- oh, Karena iya, anak benar. itu adalah penyuruh terbaik. Betul, kita nggak bisa nasehatin anak tapi kita bisa contohin anak. Nah tapi Ustadz kalau anak ini kan masih belum akhir balik, dosanya masih belum ada lah gitu ya. Tapi gimana cara kita harus menghadapi anak yang sudah akhir balik tapi hobinya bohongin orang tua. Udah sholat belum? Udah, padahal orang tua tuh dalam hati tahu itu belum sholat. Nah itu gimana caranya menghadapi itu Ustadz? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin Habib dan Ustaz Sams dan semuanya Masya Allah tabarakallah. Ibu-ibu dari mana yang dibawa? Laka-laka. Satu yang semangat dong. Dari mana? Dari Tegal. Laka. Yang di atas? Ulangi, ya Allah. Dari Cimahi. Yang di bawah ibu? Cirebon. Satu, tiga. Yang di atas? Hah. Masalahnya keluarga di rumah ibu lagi cariin. Oh, Ibu iya. udah datang nggak? Tahu-tahu ibunya ada di sana lagi. Jamaah. Yeay. Ada 5 yang harus kita sikapi ketika menghadapi anak. Supaya anak tidak jadi pembohong. Yang pertama, ini yang paling utama. Teladan. 1, 2, 3. Teladan. Dari diri kita sendiri sebenarnya. Berawal dari diri kita sendiri. Dengan alasan apapun, bohong tetap tidak boleh. Meskipun ada namanya bohong putih. Bukan bohong putih ya. Bohong putih. Bohong yang diperbolehkan karena perihal apa? Untuk mendamaikan, untuk menyelamatkan, untuk kebahagiaan rumah tangga. Tapi di hadapan anak jangan pernah sekali-sekali berbohong. Apalagi anak umur 1 sampai 10. Itu usia jujur. 10 ke 20 usia amanah. Kemudian seterusnya ke 30 usia cerdas, 40 usia tablik, 50 kemuliaan, kemudaan, ke 60 kemuliaan, 70 penggugur dosa, 80 tercatat sebagai penghuni sorga. Amin. Itu tahapan umur. Yang kedua pengaruh lingkungan. Dengan siapa dia bergaul. Suatu saat Rasulullah SAW menemukan anak yang kurang akhlak. Nabi cuma berkata dengan siapa dia bergaul. Hati-hati dengan siapa temannya. Teman mempengaruhi. Hati-hati. Belajar bohong dari mana nih? Ibu-ibu coba-coba. Kalau ada kucing, ada ayam. Ayo 1, 2, 3. Ibu pernah begitu? Sementara nggak ada berasnya di sini. Itu bohong. Sekelas itu pun tidak boleh. Padahal tidak ada. Itu bohong loh. Teladan, lingkungan, nilai-nilai kejujuran diajarin. Nilai kejujuran. Kemudian yang harus diterapkan adalah bagaimana menerapkan kehidupan yang islami. Insya Allah bagus itu. Makanya ajarkan 5 doa buat anak. Apa tuh Ustadz? 1, doa sebelum makan. Supaya minta izin kalau ngambil apa-apa. Doa sesudah makan, untuk pandai berterima kasih. Doa sebelum tidur, penyerahan diri kepada Allah. Kemudian doa bangun tidur, mensyukuri akan kehidupan. Baru yang kelima, doa keluar rumah, doa bertawakal kepada Allah. Minimal itu yang Iya, diajarin. dan hindari berbohong. Baik, jazakallah khair. Terima kasih Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Saya baru tahu ternyata dalam Islam itu ngebohongin hewan aja juga nggak boleh Nggak ya. boleh. Jadi Islam itu bener-bener indah.
Indah sekali. Intinya nggak boleh ngebohongin ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan ya. Apalagi ngebohongin kameramen-kameramen di depan saya gitu ya, FD siapapun nggak boleh dibohongin, Masya Allah. Nah sekarang kita langsung nih mau masuk segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh jamaah, apa itu? Tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau tanya angkat tangan Bu? Angkat tangan semua, Bu. Semangat. Wah, yang paling atas dulu deh nih. Silahkan Ibu. Hati-hati Bu. Mangga Gak usah kesini. buru-buru, Bu. Aduh Santai aja, hati-hati santai. Bu. Jangan loncat, jangan loncat. Jangan loncat, 1, Bu. 2, 3 Oke. loncat. Ya, jangan. Ya malah suruh loncat. Baik ngadepnya ke sana ya Ibu sayang. Ibu siapa namanya? Dari Ayo, ayo. mana? Sini, Izin ya agak ke depan, guru-guru. ke depan sini. Ya, namanya siapa 1, Bu? 2, mulai. Assalamualaikum Deketin mic-nya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Teti Kusmiati dari Majelis Taklim Al-Hijrah Lewi Gajah Cimahi. Tepuk tangan Tepuk tangan, Bu. dong. Bagaimana Cimahi, Bu? Cimahi. Gimana Bu? 1, 2, 3. Cimahi. Oke, Ibu mau nanya apa? Saya mau bertanya ke Ustadz Habib Ke Ustadz Habib. Habib Silakan. Usman. Baik. Iya Ya. baik. Ibu tahu aja yang mana yang ganteng ya. Masya Allah. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, misalkan anak kita kalau dinasihati dari kecil selalu melawan kepada kita. Dan memang anaknya keras kepala. Gimana cara melunakannya? Karena kalau misalnya dikerasin malah tambah keras kepala. Oh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke Habib silahkan. Ya khair Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, jangan lupa dicatat. Ketika seorang anak keras terhadap orang tuanya, ngelawan, dibilangin lebih keras lagi, dikasih tahu merasa dirinya yang paling pintar, punya pendapat sendiri, pendapat sendiri, atau bahkan dia lebih emosional ketika ditegur, dikasih tahu, dinasihatin. Oleh karena itu, orang tua yang bijaksana dengan pelajaran yakni bi akhlakil karimah, dengan akhlak yang baik adalah tegur dia dengan cara yang ma'ruf. Bukan berarti memaki, memarahi, tapi turunkan emosionalmu dengan berkalimat yang baik terhadap anakmu, dengan berkata-kata bahwasanya, nak, ibu paham kamu memiliki pendapat, kamu memiliki pemikiran, tapi dengarkan ibu dulu. Dengarkan ibu dulu. Kenapa? Ada anak yang suka langsung mencerocos atau langsung ngomelin, langsung emosional, langsung membangkang dan lain sebagainya. Dan katakan kepada anak, jangan menjadikan anak tersebut, anak ini membangkang, anak ini durhaka. Jangan. Tapi insya Allah, ya Allah, saya yakin dia anak yang baik. Jangan sampai malaikat lewat, akhirnya ucapan orang tua dikabulkan sama Allah. Karena Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Jadi prasangka yang baik, prasangka yang bagus, panggil anaknya dengan kalimat yang baik, tegur, peluk dia, sapa dia, dan sentuh hatinya, pegang tangannya, bisikan di kupingnya. Kalau anak laki-laki bisikan di kuping. Kalau anak perempuan pegang tangannya. Oleh karena itu, pahamilah karakter anak sehingga apa? Sehingga engkau memudahkan di dalam mendidik anak tersebut. Agar berharap apa? Anaknya menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang bertakwa kepada Allah, anak yang memiliki karakter yang bagus, budi pekerti yang baik, akhlakul karimah. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Doakan anaknya tersebut. Udah kasih tahu, nasihatin dan doakan. Gimana cara doanya? Sering doakan saat anak ketika dia mau tidur atau ketika tidur. Ini waktu yang paling ampuh untuk mendoakan anak tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah Allahumma syrah sadra sadra waladi Waladi walain walayin qalbahu qalbahu walayin walayin qalbahu qalbahu wasrif anhu wasrif anhu shiddata Shiddata. wal inada wal inada waj'alhu waj'alhu barran 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 bi bi wa muti'an wa muti'an laka. laka. Ya Allah, lapangkanlah dada anakku, lembutkanlah hatinya, Amin. jauhkanlah dia dari keras dan membangkang ya Allah. Amin. Dan jadikanlah dia anak
yang berbakti kepadaku Amin. dan taat kepadamu ya Rahman, ya Amin. Rahim, ya Amin. Arhamar Rahimin. Amin, amin, Allahumma amin. Jazakallah khair Habib. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Nih doanya penting banget buat dicatat, makanya nonton Islam Itu Indah sampai akhir karena semuanya penting. Dan juga ada berita dan informasi yang penting banget nih. Buat siapa? Buat Ustadz Maulana, buat kita semua. Ya nggak sih, bener gak? Iya. Manu lemas kok. Kenapa kok? Anu, Bingung-bingung kok kita. Masuk sudah musim liburan Ustaz, tapi susah belanja bingung. Mau liburan sama anak-anak juga bingung. Cari yang lengkap di mana Ustaz? Susah. Kenapa kok bingung-bingung? Tinggal ke Transmart Ki. Iya. Karena di sana belanjanya gampang. Ngopi di Kopi Bean, es krim Baskin Robbins. Iya. Anak-anak kan bisa main juga itu di Trans Studio. Terus kalau lama-lama Ki tinggal di sana, lebih baik bermalam Ki. Di mana, Nginep Sas? di Trans Hotel. Dan kan pembayarannya aman. Ada bisa bayar pakai Mega Syariah dan Alobank. Wih nyaman na tahu, jadi mudah semuanya. Translate. Wih jadi Bahasa subhanallah. Indonesia aman kan? Cuma logatnya doang. Jamaah. Jadi nggak bingung Ustaz. Jangan Ki kemana-mana nah. Lari Ki, lu kemana Ki? Pergi Ki ke Di Transmart. Trans. Jangan kemana-mana, tetap di sana. Tidak, jamaah. Alhamdulillah. Luar